Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahil karimir rahman. 'Allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah telah berfikra, insyaallah. Mohon maaf tadi sampai rumah jam 5 sore. Allahumma syafa'a, ternyata macet ya kalau di sore. Saya tinggal di Depok sekarang, wajar ya. Kemarin di Pondok Gede jadi membuat masih bisa kerja pakai motor. Sekarang nggak bisa, harus pakai mobil. Allahumma syafa'a. Baik, mohon maaf atas kelembatan. Insyaallah pada malam yang penuh berkah ini masih di nuansa Lebaran ya. Masih ada gak kuenya? Baik, maka sengaja kami berikan tadabbur tentang ayat-ayat fitrah. Jadi memaknai Idul Fitri. Id artinya hari raya atau Id artinya kembali. Al-Fitri atau Al-Fitru artinya adalah sarapan pagi. Jadi Idul Fitri kembali sarapan pagi. Betul kan? Ya, jarang lagi gitu, nasi uduk, lontong sayur dan sebagainya. Itu makna yang paling dekat. Kalau saya kita bahas kan ya. Ada makna yang kedua, ya makna lain. Al-Fitru huwa ya at-tahar al-fitrah, ya kesucian. Ini akan kita bahas. Jadi Idul Fitri kembali kepada fitrah atau kembali kepada kesucian. Insyaallah kita akan tadabburi satu ayat dari Quran surah Ar-Rum surat 30 ayat 30. Mudah ya Ibu. Surat 30 ayat 30. Biasanya kalau dengar surah Ar-Rum tentang apa itu? Berkah. Ayat berapa itu? 21 gitu kan ya. Nah, sekarang kita ayat 30-nya. Berbicara tentang fitrah itu. Saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ada 5 penggalan di ayat tadi. 2 yang pertama tentang perintah. 2 penggalan berikutnya ada statement atau pernyataan. Plus penggalan kelima adalah realita yang ada. Oke, pertama apa? 2 perintah. Yang kedua 2 pernyataan. Yang terakhir realita yang ada. 2 perintah. Pertama apa? Faqim wajhaka lid-dini hanifan. Allah berikan kita untuk apa? Aqim, luruskan, hadapkan wajahmu untuk agama ini yang lurus. Ya. Aqim ya Pak, iqamatul wajh.
faqih wajah, gitu kan ya. Disebutkan hanya wajah saja, karena wajah ini sebagai representasi tubuh kita. Kemana wajah menghadap, itulah kebarang hati kita, betul nggak Pak? Ketika Bapak menghadap ke depan, berarti ya hatinya sedang lurus, sedang lempeng, sedang amanah, bahagia. Tapi ketika wajahnya berpaling, ya entah kanan atau kiri, abasa wa tawalla, gitu-gitu, berpaling muka, berarti hati sedang berpaling juga. Maka di sini wajah ini sebagai simbol ketaatan kita. Allah minta dari kita iqamatul wajh, hadapkan wajahmu sebagai simbol ketaatan, ketundukan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, kita hanya ada dua pilihan saja. Surah An-Nisa 13-14. Ini pilihannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah. Itulah aturan-aturan Allah. Itulah undang-undang Allah. Kalau uji kita adalah syariat ini. Ada dua golongan di sana. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim. Ini yang pertama. Ketika Allah turunkan syariatnya, aturan-aturan ini, maka ada golongan yang mentaatinya. Tapi luar biasa. Allah gambarkan di sini man, siapa yuti'illah, satu orang saja, ya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka pahalanya yudkhilhu, tanpa basa-basi. Tidak ada huruf fa, apalagi summa, langsung Allah masukkan. Kalau summa kan nanti, kalau fa maka. Ini gak pakai gitu-gitu, langsung yudkhilhu. Ketika taat, pasti Allah apa? Yudkhilhu, memasukkan hamba tadi jannatin, menggunakan jamak, surga-surga. Padahal yang ada satu orang. Surganya berapa? Banyak. Jannatin tajri min tahtihal anhar khalidin. Oh, jadi banyak kan? Mereka kekal. Padahal tadi masuk berapa? Satu orang yang taat. Surganya banyak. Mereka kekal. Kok jadi banyakkan? Kenapa? Karena ketaatan seorang hamba tadi membias kepada yang lainnya. Bisa masuk surga sekeluarga, itu yakin. Pasangan kita, anak kita, itu terkoyol dengan ketaatan kita. Ketika seorang ayah taat dengan aturan Allah, insya Allah Pak Ibu, pasangan kita ajar, anak kita bawa semuanya, ya, masuk surga sekeluarga, khalidin, mereka kekal dalam surga itu. Wa dzalikal fawzul 'azim. Itu adalah kemenangan yang agung di mata Allah dan Rasulnya. Tapi di lapangan, yang namanya amalan yang berbau surga itu gak enak, betul nggak? Sebagaimana Rasul mengatakan, huffatil jannatu bil makarih, kata beliau. Surga itu diselimuti dengan hal-hal yang tidak enak. Tahajud enak nggak Pak? Gak enak. Enaknya apa? Itu. Sedekah enak nggak? Gak enak. Enaknya apa? Payah-payah aja jajan. Itu gak enak semuanya. Ya, haji enak nggak? Gak enak, fisik kan, muter-muter gitu kan ya. Allahu Akbar. Itu gak enak semuanya. Tapi insya Allah, coba ketika kita merasa berat mentaati aturan tersebut, berat sekali. Hibur diri kita, seberat itu pahala yang siapkan. Tahajud berat ya. Maka seberat itu pahalanya. Jadi rumusannya adalah satu yang taat, balasannya surga yang banyak, terus bisa memboyong modal besarnya. Khalidina fiha. Beda lagi yang berikutnya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hudud. An-Nisa ayat 14. Ini golongan yang kedua, yang berani durhaka kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'sillaha, seorang yang durhaka tadi. Mungkin seorang ayah atau suami, ya'sillaha wa rasulahu, ia durhaka Allah dan Rasulnya, dan durhakanya hamba kepada Allah dan Rasulnya adalah ia ta'adda hududah, ia lampaui batasan tadi, ditabrak batasan tadi. Perintah harusnya dijalankan malah ia tinggalkan, larangan harusnya tinggalkan malah dikerjakan, gitu kan? Ia tabrak semuanya itu.
warisannya tabrak, udahlah bagi rata aja, nggak usah pakai syariat, zakatnya seenaknya, gitu kan ya, dan lain sebagainya. Ia ta'adda hududah, ia lampaui batasan tadi, padahal Allah sudah ngasih garis-garis itu, ada patokan-patokannya. Ini boleh, ini mubah, ini makruh, ini wajib, ini sunnah, itu batasan-batasan. Tapi ada hal lainnya, ia ta'adda hududah, melampaui batasan tadi, maka ancamannya apa? Yudkhilhu naran. Bandingkan yang maksiat tadi, yang durhaka tadi, yang melawan tadi, Allah memasukkan langsung ke mana? Ke neraka. Tapi lihat nerakanya berapa? Satu, naron, semua neraka. Kalau tadi sebenarnya berapa? Banyak. Jannatin, pakai jamat. Kalau neraka cuma satu saja, naron, bukan niran. Jadi naron itu mufrad, niran jamaknya. Jannatin kita mas, kuburnya mas, jannatun, jannatun, jannatani, jannatun, naran, narun, narani, niranun. Ini naran satu nerakanya, betul kan ya? Khalidan, sendirian kekal dalamnya itu, enggak banyak kan? Ya, kalau tadi berapa orang? Khalidin, kalau ini khalidan, beda. Karena rumusnya adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau ketaatan membiaskan yang lainnya, tapi kemaksiatan ditanggung sendiri, karena masing-masing tidak menanggung dosa lainnya. Ketika suami bermaksiat, maka suamilah yang menanggung dosa tadi. Khalidan fiha walahu azabun muhin, dan dia mendapatkan azab yang sangat menghinakan. Ini dua pilihan. Maka di ayat ini Allah minta pada kita, faqim wajhaka lid-dini hanifan, hadapkan wajahmu untuk agama ini dengan lurus, tidak bengkok. Ya, kita minta istiqamah. Jangan sampai kita ini semangatnya di Ramadan saja. Abadan rabbaniyan wa la takun abadan ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah yang rabbani, bukan hamba yang ramadhani. Jadi sore ini hanya Ramadan saja, enggak. Maka sekarang pelihara yang sudah terbiasa infak sedekah di Ramadannya, lanjutkan. Yang sudah terbiasa qiyamul lail Ramadannya, lanjutkan. Yang sudah bisa tadarus tilawah, lanjutkan. Karena hakikat Ramadan ini ya sekarang kelihatannya. Sukses tidak hanya di Ramadan, ya hari ini. Bagaimana kita bisa menyiram, memelihara ketakwaan kita pasca Ramadan. Baik, ini yang pertama. Faqim wajhaka lid-dini hanifan. Perintah yang kedua, fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Ya, kembali kepada fitrahnya Allah. Karena Allah telah ciptakan manusia itu di atas kefitrahan tadi. Ya. Dalam hadis qudsi dikatakan, inni khalaqtu ibadi hunafa fajtalathum syayatin an dinihim. Sungguh kata Allah, aku telah ciptakan hamba-hambaku ini hunafa, lempeng, lurus, bersih. Fajtalathum syayatin, maka syaitan-syaitan yang telah menggelincirkan, membelokkan dari jalan yang lurus ini. Dan syaitan tadi minal jinnati wan nas, ada dari golongan jin, ada pula dari golongan manusia. Bisa jadi pasangannya jadi syaitan, bisa jadi anak-anaknya, bisa jadi tetangganya, bisa jadi gurunya. Ya, kalau salah ajarannya bisa jadi membelokkan dari yang lurus dari fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Karena masing-masing kita ini sudah diambil sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat Bapak Ibu, kapan pertama kali Allah bersumpah dengan kita? Ya, kapan? Di alam rahim masing-masing ibu kita. Betul enggak? Di 40 hari ketiga, ketika Allah timbang ruh itu, kita diantaranya Allah baiat kita. Allah bersumpah kepada kita, alastu bi rabbikum? Apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Ini ucapan kita semua.
Syahidna, qalu bala syahidna. Ya. Mereka berkata, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka dia mengatakan, ya, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Maka ayat ini salah dengan sabda Allah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang terlahir itu terlahir berfitrah. Wal fitratu hiya dinut tauhid, agama la ilaha illallah. Itu fitrahnya. Siapapun ibunya, apapun agama ibunya, bagaimanapun kelakuan ibunya, bayi terlahir ada fitrah. Ya, tapi pertanyaannya, siapakah yang mengotori kefitrahan bayi ini? Siapakah yang merubah kesucian janin ini, bayi ini terlahir tadi? Ternyata Rasul mengatakan, yang pertama kali itu siapa? Fa'abawa, orang tuanya, bapaknya, ibunya, yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumanjisanihi, mengenakan dengan warna-warna kefitrahan tadi. Makanya tadi nggak ada kalimat yusallimanihi, mengislamkan nggak ada. Bapaknya lah yang mengenakan jadi agama Nasrani, agama Yahudi, Majusi, liberal atau apa dengan ismu yang lain. Itu orang tua ternyata pertama-kali. Fa'abawah, dengan lingkungannya tentunya, dengan makanan yang makan, pergaulannya, sekolahnya, guru-gurunya, itu merubah kefitrahan tadi dan tidak ada faktor mengislamkan. Makanya mu'alaf itu kembali ke fitrah, karena agama asalnya adalah Islam, bertauhid. Bapaknya nggak ke agama yang lain tadi. Ketika mu'alaf itu tadi kembali ke agama fitrahnya itu. Luar biasa. Nah, di sini ini berita yang kedua sesuai dengan ayat di surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang suci, wahai jiwa yang bersih, yang tenang, gitu kan ya. Irji'i, kembali ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan maradiyah, kita ridha dan diridhoi. Kita ridho, Allah ridho kepada kita. Radiyatan, kita ridho. Maradiyah, kita ridho, Allah ridho kepada kita. Maka silakan kencangin doanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi saya pernah baca literasi, ada percakapan salafus saleh. Ada seorang hamba Allah yang doanya kencang tadi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wa jannah, as'aluka ridhaka wa jannah. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu. Kata sahabatnya, wahai fulan, wahai sahabatku, engkau minta kepada Allah keridhoannya. Pertanyaan kamu sendiri, kalau nggak kepada Allah. Maka dari segi adab doa tadi, sebelum baca doa tadi, ikrarkan. Apa ikrarnya? Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Bagaimana Allah ridha kepada kita, kita sendiri memberi kepada Allah. Maka ikrarkan dulu, raditu billah, aku telah ridha, engkau adalah kami, Allah. Ucapkan dulu baru minta. Jelas ya urutannya. Ini adab saja ya, nggak harus sih adab saja. Karena tadi nggak sopan, nggak wajar ya kita minta keridhaan Allah tapi kita sendiri belum ridho pada Allah. Maka adabnya ikrarkan dulu, raditu billahnya itu, baru kita minta. Itulah ayat radiyatan maradiyah. Kita ridho dulu, baru Allah akan meridhoi kita maradiyah. Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini kampung kita yang pertama kan. Ya, nenek moyang kita siapa? Adam Hawa. Di mana asalnya? Di surga. Ini kembalinya kita. Bergabunglah bersama hamba-hambaku dan masuk dalam surga. Ini kampung kita. Ini permintaan yang kedua. Fitratallahi allati fataran nasa
alaihi. Berikutnya ada dua pernyataan untuk menguatkan pembicaraan kita. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang mampu untuk merubah khalqullah. Khalqullah mana terdekat adalah ciptaan Allah. Tapi dalam tafsir Mu'abbas dikatakan khalqullah ma'nahu dinullah, agama Allah. Jadi yakin apa ini? Ya, tidak ada yang mampu untuk merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di luar sana, mereka siapkan amunisinya itu, mereka siapkan undang-undangnya itu, mereka siapkan apalagi peraturan-peraturan yang akan menghapuskan, mereduksi nilai Islam. Sehebat apapun mereka yakin dengan ayat ini, la tabdila li khalqillah. Tidak ada kekuatan yang mampu untuk merubah agama Allah Subhanahu wa taala.